Oke, selamat malam teman-teman. Ketemu kembali di Sumpadara. Setiap hari Senin kami akan membawakan materi-materi yang tidak berhubungan dengan produk. Mungkin motivasi, mungkin tentang marketing plan, mungkin tentang perusahaan, dan lain-lain. Dan buat teman-teman, mungkin kalau misalnya ada kepikiran tentang materi apa yang dibawakan, entah itu leadership kah, entah itu mungkin tentang gimana jalanin atomi yang sesuai Mister Pak kah, atau gimana, itu bisa disampaikan ke kami via Jabri, atau kalau nggak ada nomor HP bisa disampaikan di kolom chat. Dan hari ini yang akan kami bahas adalah tentang kekuatan jaringan. Karena bagaimanapun buat kami di atomi itu hal terpenting adalah kekuatan jaringan. Mengapa seperti itu? Nanti akan mulai disampaikan dulu oleh Ibu Maria Francisca Winata, Diamond Master, dan kami dan Bu Ida, saya dan Bu Ida mungkin akan membantu menambah-nambahi saja. Jadi buat teman-teman, apa sih pentingnya kekuatan jaringan di atomi? Apakah lebih penting daripada mungkin kita mencapai mastership tertentu dan lain-lain? Jadi kami persilakan langsung kepada Ibu Maria Francisca Winata. Silakan Ibu Ika. Manakah dirimu? Oke, sebentar saya Ini spotlight. saya. Oke, Sebentar. sudah saya spotlight. Silakan. Selamat malam teman-teman. Malam, malam. Jumpa lagi dengan udah ketemu kan? Dari ini ya. Oke. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan kami Padara di hari Senin malam. Kita akan membahas apa saja yang berkaitan dengan bisnis kita ya. Kita akan berjumpa terus bertahun-tahun sampai kita imperial. Jadi jangan bosan ya teman-teman ya. Jadi yang baru pertama kali hadir dalam Zoom kami, nikmatilah, enjoylah, dan merasalah ini adalah satu keluarga kita. Di sini kita berbagai jaringan. Jadi di sini benar-benar mencerminkan kita bertumbuh bersama ya. Kita menjalankan bisnis ini, kita harus menghidupkan moto dari Atomi, menghidupkan budaya kerja Atomi ya, menghidupkan semua yang disuarakan Mr. Pak kepada kita. Nah, dengan demikian kita pasti sukses teman-teman ya. Waktu nggak masalah, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, tidak masalah. Yang penting terminal kita sama teman-teman ya. Jangan pernah stop di halte-halte perhentian terlalu lama ya. Oke. Hari ini kita akan membahas betapa dahsyatnya kekuatan jaringan. Ya, apa sih yang pengen dibahas dari kekuatan jaringan? Teman-teman, kita ini ada namanya mastership ya, teman-teman. Hari ini kami juga nggak akan buat PPT ya, kita ngobrol aja. Karena terus terang waktu kami juga sudah sangat sangat kehabisan waktu untuk membuat PPT ya. Jadi kita ngobrol aja. Kadang-kadang kita ini nggak usah senyum-senyum, Rin. Cengah-cengir dia. Ya. Nah, teman-teman, kita ini ada mastership ya. Ada dua jenis bonus kita. Ada general bonus, ada juga mastership. General bonus teman-teman sudah tahu yang pairing-pairing yang kita kejar. Kemudian mastership. Semua orang kalau ditanya ya mau imperial nggak mau. Semua kalau fasih dan sangat familiar dengan istilah imperial master ya. Go imperial, go imperial. Nah, masalahnya bagaimana dengan sales master kita? Nah, ini ya. Teman-teman, cobalah benar-benar menyimak dan mengerti apa yang kami sampaikan. Jangan terjebak dengan sesuatu yang justru akan menyesatkan kita. Mastership sepenting apa, teman-teman? Penting banget, ya. Nggak ngejar SM, tidak terobsesi untuk sales master, tidak berambisi untuk mengejar sales master, tidak ada keinginan untuk mengejar sales master, tidak akan pernah nyampe imperial. Itu udah pasti. Betul ya? Nggak ada satupun yang mengejar imperial ya tidak mengerti omset SM. Walaupun mereka lompat langsung sernos ya teman-teman ya, ada ya kan sistem ini bisa langsung lompat. Ya, waktu kita pertama kali ada Atomi hadir di Indonesia langsung lahir kalau nggak salah 4 ya, Rin. 4 bukan yang langsung SRM ya. Ada langsung 4 lahir SRM. Berarti ada lompatan. Percayalah teman-teman, yang langsung lahir ke SRM pun harus tahu bagaimana pencapaian omset SF. Tapi apakah itu bagus? Ya, kita lihat ya. Apakah itu bagus? Harus duluan nyampe.
Ya, yang ketinggalan nggak bagus, teman-teman. Yang paling bagus adalah menyampaikan dengan kekuatan jaringan Anda, ya. Nah, kita akan lihat bagaimana dengan SM kita. Teman-teman, kunci paling dasar ya dari 7 mastership kita. Mastership mana yang terpenting? Apakah mulai Royal Master? Karena Royal Master kan udah mulai dapat kartu kredit ya. Wah, mastership terpenting adalah Royal Master. Karena dapat kartu kredit ya. Dapat tunjangan untuk kita rental mobil. Mulai lebih banyak bonusnya. Jadi mastership terpenting adalah Royal Master. Salah teman-teman. Ya, dari 7 mastership itu yang terpenting yang Anda harus tahu, Anda harus kuasai adalah Sales Master. Pastikan semua tim kita itu mengerti dan mau mengejar Sales Master. Kalau di tim kita tidak ada yang tahu tentang Sales Master, tidak ada yang berkeinginan mengejar Sales Master, kita pun nggak akan naik-naik. Dan tim kita nggak akan naik-naik, teman-teman. Nah, tapi bagaimana? Ya, nah jadi teman-teman, semua orang dari Atomians harus mau ngejar Sales Master. Tapi, ada tapinya. Anda jangan hanya terobsesi ingin jadi Sales Master, tapi tidak tahu cara yang benar. Banyak nggak yang sebenarnya? 80% pencapaian mastership itu dengan cara yang tidak benar. Ya, mereka semua bisa jadi SM, bisa. Tapi hanya sedikit sekali yang mengerti menuju SM dengan benar. Terbukti dari apa? Berapa jumlah total member Atomi Indonesia? Berapa total yang sudah pakai PIN Auto SM? Bahkan banyak Sales Master yang tidak pakai PIN. Artinya apa? Ya, banyak sekali yang lahir Sales Master tidak pakai PIN. Kalau saya tidak mau seperti itu. Ya, kenapa teman-teman? Itu berarti begitu banyak orang terobsesi untuk menuju Sales Master, bagus. Tapi dengan cara yang karbitan. Ini yang kurang bagus teman-teman. Jadi kita semua, saya ulang-ulang statementnya supaya tidak terjadi salah paham. Ya, karena jangan sampai Anda setelah mendengarkan materi Pak Dara, oh nggak perlu, tenang, saya nggak perlu ngejar mastership, kata Pak Dara, nggak usah buru-buru ya. Mastership santai-santai aja, tunggu jaringan kuat. Santai-santai jaringan nggak akan kuat teman-teman. Nggak ada namanya santai-santai nggak udah kerja. Nanti saya akan kerja Sales Master kalau jaringan saya kuat. Tapi tidak melakukan apapun untuk memperkuat jaringannya, ya nggak akan pernah jadi teman-teman. Ya, jadi di sini kami perlu mengulang-ulang karena juga banyak anak-anak baru di sini. Saya takut sekali mereka salah mengartikannya. Sehingga para leadernya nanti bingung kenapa timnya tidur semua karena kata Pak Darat santai-santai aja. Tidak ya teman-teman. Jadi maksud saya kita semua harus punya pikiran mengejar Sales Master. Waktu Anda masuk di Atomi, Anda sudah tertarik dan mengatakan bahwa Anda mau di bisnis ini, maka di otak Anda adalah mengejar Sales Master. Nah, caranya yang seperti apa? Kalau Anda di otak Anda, oke, mengejar Sales Master, ya. Terus ditanya oleh sponsor Anda, kapan mau ngejar Sales Master? Bulan depan. No, jaringan kuat nggak apa bulan depan, dan Anda usahakan yang bulan depan Anda jadi. Ya, benar Anda jadi Sales Master bulan depan, ya. Nah, apakah bagus? Apakah setelah itu Anda masih bisa menghasilkan Sales Master Anda? Apakah Anda bisa menjadi diamond di 6 bulan kemudian? 2 tahun lagi belum tentu, teman-teman. Ya. Nah, jadi teman-teman, bagaimana caranya? Ini yang penting. Paling salah adalah tidak pernah ada niat jadi SM di kepala. Ya. Karena apa? Aduh, nggak mungkin lah kalau ditanya leader ya. Gimana, Rin? Kapan pengen ngejar SM? Langsung dia kata apa artinya? Maksud dia tuh jauh lah, gila, itu nggak usah ditanyain, enggak lah, saya mah gini-gini aja. Artinya itu. Nah, itu nggak mungkin sukses teman-teman. Jangan pernah Anda seperti itu, sekalipun jaringan Anda belum kuat. Sekalipun jaringan Anda belum kuat, di otak kita harus menuju SM. Sehingga kita bisa mencari jalan menuju itu. Paham ya? Paham ya? Nah, tapi teman-teman,
banyak kali dari kita semua, ya saya sering kali mendengar teman-teman kita mengatakan, Pak, tiap kali menjelaskan, lebih baik orang nggak usah tahu kalau ini MLM, produk aja. Ya akhirnya dia kasihkan kayak gitu terus. Maka Anda tidak akan pernah mendapatkan partner bisnis. Anda akan susah menuju sales master. Kenapa? Anda hanya mengumpulkan auto konsumen. Ya, auto konsumen Anda bisa menghantar Anda menuju SM itu dengan konsumen yang sangat-sangat banyak kalau Anda close informasi tentang peluangnya. Karena Anda meyakini bahwa kalau orang tahu ini MLM, orang mundur. Ya, saya selalu menyampaikan jangan pernah menutup informasi bahwa ini ada suatu peluang bisnis. Ya, kenapa? Kalau prinsip saya menjalankan bisnis ini, saya ingin mulai dengan sebuah kejujuran. Ini penting banget. Nggak perlu kita bohongi teman kita, biarin aja nanti dia tahu udah nggak apa-apa, udah kejebak, udah kadung dia jadi join kok. Nah gitu. Jangan teman-teman. Jangan pernah memulai dengan sesuatu niat yang seperti itu. Sampaikan baik-baik. Waktu kita menjelasin, biasanya orang bisa punya feeling dan menangkap. Ini MLM ya. Kalau sampai dia menanyakan begitu, jawab aja iya. Ya teman-teman, jawab iya. Ya. Kemudian kalau saya jawab iya, nanti dia nggak mau. Teman-teman, kalau dia langsung, kalau udah MLM saya nggak mau. Kalau dia jawab begitu, Anda tanyakan. Jadi kita jangan menghindari orang yang benci MLM. Tapi clearkan. MLM ini adalah benda mati teman-temannya. Kalau ada satu MLM yang dijahati ya oleh oknum-oknum ya pelaku-pelaku, bukan MLM-nya. MLM ini adalah suatu sistem, ini benda mati. Ya, sebaik-baik apapun sistem dari Atomi, ada nggak yang dijahati oleh leadernya? Ada, itu oknum. Itu orang, ya. Jadi teman-teman, baik kita tanyakan kembali kepada kenapa kamu nggak suka multi level marketing? Pernah mengalami hal yang nggak menyenangkan? Kita tanya. Kebanyakan, percayalah teman-teman, kebanyakan mereka ya hanya mendengar cerita pahit dari teman-teman mereka yang gagal di sektor bisnis MLM. Sehingga dia juga ikut-ikutan kapok. Jadi itu satu alasannya. Dia sendiri belum pernah terjun di MLM, tapi dia sering mendengarkan cerita buruk teman-temannya yang gagal di MLM. Itu alasan pertama. Kalau dia jawab begitu, oh enggak, saya sih enggak pernah. Tapi teman-teman saya banyak gagal di bisnis ini. Ada yang sudah sampai jual rumah, jual mobil. Untung nggak bilang jual anak ya. Untuk di bisnis MLM-nya yang dulu. Bangkrut semua. Jadi jangan ajak saya di sektor bisnis ini. Teman-teman, kalau dia jawab seperti itu, maka itu adalah jawaban adalah jangan pernah karbitan untuk mengejar mastership. Itu Anda akan membuat tim Anda jual mobil, jual rumah untuk mastership. Ya, itu jawaban. Kalau dia menjawab begitu, kita akan menjawab. Ya, kenapa teman Anda bisa sampai jual mobil, jual rumah? MLM adalah bisnis network marketing. Kalau menjalankan dengan benar teman Anda, harusnya tidak seperti itu. Karena MLM adalah bisnis jaringan, maka dia akan bisa sukses di bisnis MLM apabila dia menguatkan jaringan. Nah, kalau dengar cerita kamu sampai dia menjual harta karun dia, ya aset-aset dia dijual, ya berarti dia menjalankannya dengan salah. Ya, di Atomi kami tidak diajarkan demikian. Ya, dan tanyakan kepada teman Anda, dia sudah melakukan apa saja untuk dia sukses di bisnisnya. Apakah dia hadir dalam sistem? Apakah dia mengembangkan jaringannya? Atau dia terobsesi untuk mencapai sesuatu? Ya, kadang-kadang mereka hanya mengejar trip ke luar negeri kemana? Ya, dengan menjual asetnya. Anda tanyakan. Kalau dia benar menjalankan jaringannya, harusnya tidak seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita buat mereka mengerti. Ceritakan bahwa di sistem kami, ya di Atomi tidak ada orang yang seperti itu kalau memang benar menjalankan dan mengembangkan jaringan. Karena kami tidak ada tutup poin, ya tidak ada kewajiban lain yang seperti itu. Nah, itu alasannya. Nah, kedua, dia juga bisa jawab
traumanya dia. Nah, tadi dia yang pertama ingat ya, dia tidak pernah menjalankan MLM, tapi dia mendengarkan trauma teman-temannya. Dia memutuskan untuk tidak mengalami hal yang sama dengan teman-temannya. Jadi ingat ya, Anda jawab, tanyakan temannya gagal itu kenapa. Tanyakan juga, apakah di bisnis temanmu ini ada yang sukses nggak? Kalau dia bilang ada, berarti bisnis itu benar. Ada yang sukses, ada yang gagal. Kamu jangan belajar dari yang gagal. Kamu harus belajar dari yang sukses. Supaya tahu yang sukses itu lakukan apa. Gitu ya. Nah, oke. Yang kedua, itu trauma dia sendiri. Wah, saya nggak mau lagi deh, saya kapok. Saya sudah ngikut 10 MLM, ada kali. Nggak ada satupun yang saya sukses. Tanyakan kembali. 10 MLM yang kamu ikuti, mana yang kamu benar-benar sungguh-sungguh pelajari dan kamu terjun sungguh-sungguh mengembangkan jaringannya. Hehehe, enggak sih, gue cuma ikut-ikut. Kemarin saya yang ini saya cuma pakai, yang ini saya ini. Ayo dia cerita sendiri. Jadi kita bisa lakukan. Oke, itu pengakuan kamu. Berarti dari 10 ini tidak ada satupun yang kamu sungguh-sungguh jalani. Di bisnis apapun, bukan hanya di MLM. Bisnis konvensional pun, kamu mau buka 20 toko sekalipun, kalau kamu tidak serius mempelajari toko apa yang kamu buka itu, apa yang kamu jual itu, apakah jasa, apakah produk apapun, dan kamu tidak penuh komitmen untuk tiap hari buka toko kamu, tiap hari memperkenalkan usaha kamu, walaupun 20-30 toko sekalipun itu tidak akan sukses. Jadi kalau dengan perbuatan kamu seperti itu, bukan hanya di bisnis MLM yang kamu kembangkan, di bisnis apapun yang kamu lakukan dengan cara kamu seperti itu tidak akan sukses. Jadi bukan karena MLM-nya. Iya sih, dia akan seperti. Jadi kita berusaha menggait dia melihat bahwa MLM ini, network marketing ini benar. Apalagi sistem atomi kita. Arahkan. Mereka yang menolak, mereka yang benci multi level marketing itu karena mereka tidak paham. Kemudian tugas siapa yang membuat mereka paham? Ya tugas kita yang sudah paham, teman-teman. Selama ini kita yang kurang membuat mereka paham. Tapi mereka yang tidak paham, yang lebih kuat membuat mereka paham versi mereka. Paham versi mereka adalah MLM ini jelek. Nah, jadi kurang powernya, kurang banyaknya kita dibandingin mereka, teman-teman. Kenapa? Karena para teman-teman network marketing, begitu juga Atomian, lebih banyak yang menyatakan, lebih baik gak usah cerita, gak usah ngomong-ngomong kalau ini MLM. Kalau ada yang nanya, oh bukan ini online shopping mall, ini bukan MLM. Teman-teman, kalau ini bukan MLM, ngapain Anda Zoom, ngapain Anda cerita ke orang, ngapain Anda sharing, ngapain ada bagannya. Ini adalah multi level marketing, teman-teman. Tapi bagaimana? Ini sistem dari Atomi sudah begitu baik dan tidak ada satupun sistem dari Atomi yang akan mencelakai kita, yang akan membuat Anda bankrupt, yang akan membuat Anda sampai pinjam bank dan jual aset. Saya rasa Anda nggak perlu jual aset untuk beli sikat gigi, saya rasa. Ya, kecuali Anda beli satu kontainer sikat gigi, Anda jual aset. Nah, di mana? Makanya kalau Anda beli mastership, Anda perlu jual aset. Kalau tidak, nggak ada yang dirugikan di sini, teman-teman. Ya, jadi saya cerita melebar, ini ada kaitannya semua. Ya, paham ya? Karena nanti ini akan berkaitan dengan 8 step Anda. Bagaimana Anda mencapai mastership dengan benar? Karena kita semua harus terobsesi dengan mastership kita. Kita semua harus punya keinginan mengejar mastership. Caranya bagaimana? Supaya tim kita tidak ada yang kehabisan napas. Jangankan tim kita saja kalau salah caranya kita akan kehabisan nafas. Paham? Kalau kehabisan nafas berarti kita akan die. Kita akan meninggalkan bisnis ini. Kenapa? Sudah kehabisan nafas. Di mana-mana istilahnya kehabisan nafas itu mati. Ya. Nah, jadi jangan sampai kehabisan nafas. Jadi tadi ya, jadi orang di sini teman-teman harus berani menyuarakan bendera ini, kita adalah business network marketing. Ya. Oke. Nah, di sini dengan kita berani menceritakan peluang ini, disitulah Anda ada peluang untuk mendapatkan partner bisnis. Karena untuk mengejar mastership, Anda perlu
partner bisnis. Ya. Nah, tadi saya bilang dari 7 mastership kita yang terpenting adalah sales master. Jangan pernah Anda merasa kecil hati Anda hanya seorang sales master. Andalah kitalah tiangnya. Kalau semua di otak tim kita dan tim kita sekali masuk ya mereka mau jadi SM, dan mereka cari tahu, oke, gimana hari ini caranya mengejar SM dan kita ajarkan dan semua orang melakukan itu maka akan terjadi gelombang SM dalam jaringan kita, gelombang SM yang natural yang tidak perlu Anda setting. Ya. Tidak perlu Anda pinjam produk lu nahan PV nanti masuk setting itu nggak perlu. Kalau Anda masih lakukan itu ini belum natural, jalannya belum. Ya. Kalau teman-teman mau tahu 4 darah jalan dengan kami kalian mengulang DM kami pun tidak ada settingan. Itu semua natural itu naik. Tidak ada settingan. Oke, hari ini siapa naik enggak ada. Member kami yang naik SM pun dan mereka mengulang SM pun itu memang natural mereka naik. Ya. Kita tinggal belajar bagaimana menguatkan jaringan kita. Nah, teman-teman, kalau semua ini terjadi gelombang SM, kita tahu terjadinya auto ASM itu akan menjadi melahirkan DM. Ya. Kemudian kalau lebih banyak lagi auto SM yang lahir akan melahirkan auto DM. Lebih banyak lagi auto ASM akan melahirkan Sharon Ross karena Sharon Ross lahir karena DM, DM lahir karena SM. Begitupun juga Star. Star tidak akan terjadi, Royal tidak akan terjadi, sampai Imperial pun tidak akan terjadi kalau di bawahnya tidak ada namanya lahir SM atau pengulangan ASM. Paham? Ya, Imperial sekalipun itu mereka terjadi begitu banyak SM di bawah mereka. Jadi yang terpenting adalah SM-nya. Makanya SM-nya ini harus benar. Kalau pencapaian SM-nya ini nggak matang teman-teman, itu yang naik ke atas itu pun juga rontok. Hanya sebagai mastership tapi income-nya tetap aja ASM. Tidak lucu kalau sampai kita naik Star Master tetap aja income kita ASM itu nggak lucu banget loh teman-teman. Mastership bisa nggak Star Master income-nya SM? Bisa banget. Bisa nggak? Bisa SSM. banget. Bonusnya SSMG, bukan ASM. Iya. Kalau ASM aja belum dapat PIN gimana cara? Iya, bahkan ada yang Star Master income SSM pun bisa teman-teman. Jangan main-main. Kenapa? Karena SM semua di bawahnya adalah karbitan. Ramai-ramai serentak. Oke, kali ini siapa-siapa jadi SM yang serentak thread jadi naik tap jadi ini. Habis itu rontok semua, balik lagi ya nyusun PV ya. Nah, kemudian oke, bulan kapan serentak naik lagi naik, yang ini naik. Tapi itu tidak ada satupun SM mereka yang terjadi karena dengan jalan yang benar. Nah, ini di sini Atomi mengajarkan kita mencari uang, teman-teman ya. Bukan kenyang dengan mastership. Selayaknya Anda Star Master itu Anda harus harus auto Sharon Ross. Itu idealnya. Yang Sharon Ross idealnya adalah auto DM. DM auto SM paling tidak. Ya, betul, bangun jaringan sekuat-kuatnya. Nah, sekarang bagaimana membangun jaringan? Jadi kita semua ya harus tahu apa yang harus kita lakukan. Lakukan serentak. Di sini sebenarnya kalau Anda datang ke ODS, Anda datang ke SA ya mungkin sudah bosan Anda dengarkan. Jangan mendengarkan itu sebagai suatu lagu yang dinyanyikan oleh para leader yang dari Korea ataupun leader yang dari Indonesia. 8 step tidak ada nawar teman-teman. Kalau Anda selalu berulang-ulang tanya pada kami bagaimana caranya menuju ASM, bagaimana menuju nanti auto DM, tidak ada caranya kecuali 8 step ini. Imperial sekalipun kuncinya hanya satu. Lakukan 8 step. Budaya 8 step tidak boleh nawar. Sebenarnya kalau Anda jalankan bisnis ini dengan benar, 8 step ini terjadi otomatis teman-teman. Ini nggak mungkin ada yang di skip. Kita ulangi sekilas ya. Impian. Berulang-ulang kita sudah bilang. Ya Anda dan kita semua harus punya tujuan. Harus ada setting goal. Bikinlah goal yang Anda benar-benar harus butuh dan harus Anda capai dalam waktu dekat.
Nggak usah tulis dulu impiannya imperial. Kita tahu semua di sini mau imperial. Ya, buat dulu yang dalam 1-2 tahun ini Anda harus kejar. Kalau tidak kejar, kehidupan rumah tangga Anda goyang. Contoh apa? Anak Anda butuh sekolah. 2 tahun lagi anak Anda mungkin harus masuk universitas. Uang belum ada. Jadi kalau Anda tidak ngejar, berarti anak Anda nggak kuliah. Nah, yang seperti itu misalnya. Ya. Apalagi hutang misalnya. Hutang juga salah satu motivasi untuk segera melunasi ya. Dikejar hutang nggak lucu ya. Kalau Anda nggak melunasi, rumah Anda mungkin sudah disita misalnya ya. Segala macam. Buatlah impian Anda ya. Kemudian komitmen terhadap impian itu kita harus ada komitmennya. Kalau hanya ngomong itu bukan impian. Ya, bukan goal yang harus kita kejar. Nah, komitmen ini Anda harus bayar karena tidak enak teman-teman. Namanya bayar nggak enak. Minta enak. Bayar hutang nggak enak ya. Minta hutang enak. Rin pinjemin gua duit dong. Enak. Rin pinjemin gue enak. Bayar hutang ke Rin nggak enak. Ya di mana-mana namanya bayar nggak enak. Nah tapi harus kita lakukan setelah bayar lega nggak? Setelah bayar lega nggak? Setelah bayar lega. Jadi bayarlah nilai yang harus kita bayar untuk impian kita. Termasuk apa? Ya, penampilan Anda. Misalnya kita termasuk orang yang santai selama ini kita nggak pernah terlibat dengan bisnis yang serius misalnya. Selama ini mungkin saya hanya open PO jualan di WhatsApp saya, bikin pasar, bikin apa misalnya. Sehingga saya tidak perlu namanya harus rapi, harus pakai baju rapi, nggak perlu. Nanti yang datang juga Gojek yang ngambil, ya Gosen misalnya segala macam itu. Ya, nah, Anda mulai komitmen di bisnis ini, Anda tidak bisa tampil dengan menjadi diri Anda orang yang lama. Yang lama Anda seperti apa, Anda harus tinggalkan. Karena Anda masuk dalam kehidupan baru. Anda mulai kawin, teman-teman. Anda kawin dengan Atomi. Sama dengan Anda menikahi pasangan hidup Anda. Anda harus meninggalkan Anda yang Anda sendiri. Anda sekarang sudah harus berkomitmen dengan satu pasangan Anda ini. Anda harus menjadi orang baru. Ya, sama. Jadi di sini Anda harus menjadi orang yang baru di sini. Anda belajar bertutur kata. Anda belajar bagaimana menyusun kalimat dengan benar, berpakaian yang rapi. Anda harus kelihatan office look di saat dibutuhkan. Anda tampak profesional di saat dibutuhkan. Itu bagian dari komitmen, teman-teman. Ya, Anda tidak bisa tampil, nggak bisa Rin, gue mah kayak gini, ya nggak enak lah, gue mau jadi gue. Memang kita jadi diri kita apa adanya, ya. Kita tidak mengajarkan Anda menjadi pribadi yang berbeda, tapi Anda perlu profesional yang berubahnya. Contoh, kalau Anda coba Anda diterima di kantor, Anda nggak bisa kan bilang ke bos, bos saya mah biasa di rumah dasteran. Saya mau tapi apa adanya, saya senangnya begini teman-teman. Bos, nggak mungkin kan? Anda tampil menjadi pribadi yang berbeda. Masuk ke dalam kantor. Sama. Karena di sini Anda akan diikuti oleh partner Anda. Makanya Atomi waktu kita Zoom di Global Success Academy pertama kali, berulang-ulang ya dulu ya. Dari staff ingatkan kita, tolong ya nanti di Global Success Academy jangan pakai daster, pakai rapi karena sudah terbiasa ibu mentang-mentang Zoom di rumah pakainya daster global. Bayangin nanti kita tampil di layar di belakangnya Mr. Tak lagi bicara, tampil wajah kita semua pada berderet pakai daster, nggak lucu ya? Jadi kita diminta tampil rapi. Ya. Nah, jadi kita itu bagian dari komitmen. Jadi kalau kita lakukan ini kan nggak mungkin di skip ya. Goal Anda, komitmen, kemudian daftar nama, sudah harus. Coba sekarang teman-teman koreksi diri sendiri, semua teman-teman yang masih tidak naik-naik ke mastership, bahkan dealership Anda, 8 step ini bagaimana? Kalau 8 step ini Anda lakukan, Anda pasti nyampe. Karena kami semua yang nyampe itu tidak pernah lepas dari 8 step ini. Karena 8 step ini udah langkah yang memang diikuti nyampe. Ini udah Google Map yang paling cepat Anda sampai. Kalau ditanya gimana caranya paling cepat nyampe ke
Master Sip, ini adalah Google Map yang paling cepat. Daftar nama, ya, karena Anda perlu daftar nama, karena di situ Anda perlu evaluasi, ya. Anda perlu belajar dari 200-300 nama yang Anda tulis, 10 nama yang pertama waktu Anda mengajak, 10 nama Anda ajak ditolak 12 misalnya ya, ekstrimnya ya. Nah, kenapa ditolak mentah-mentah? Apakah cara ngajaknya gimana, cara masuknya gimana? Oh, ternyata setiap orang jangan baku, setiap orang punya pendekatan yang berbeda. Ya, Anda perlu evaluasi. Dia menolak kenapa? Ya, jadi Anda bisa tulis di belakangnya. Kalau Anda baik ingatan, nggak usah Bu Rini, gampang lah list nama, handphone saya ribuan, belum Facebook saya. Tenang Bu Rini, jangan pernah anggap remeh dari 8 step. Anda sekian ribu ini saya nggak percaya Anda hubungin semua yang ada di handphone Anda. Kemudian Anda nggak akan ingat semua nama Anda hubungin itu mereka menolak kenapa. Jadi kita catat itu, kita di belakangnya harus ada keterangan. Dia menolak kita kenapa? Ya, sehingga kita bisa mengevaluasi untuk menindaklanjuti untuk cara masuk lagi ke dianya seperti apa. Cara penolakan dia, keterangan-keterangan dia menolak itu yang Anda konsultasikan, itu step berikutnya. Itu yang Anda konsultasikan kepada leader Anda. Kenapa Anda tidak pernah konsultasi kepada leader Anda? Satu, karena Anda tidak pernah dilakukan 8 step. Jadi nggak ada bahan yang dikonsultasikan. Kedua, Anda mungkin melakukan kontak nama-nama list nama. Tapi Anda by ingatan, by handphone name, ya Anda tidak ada buku catatan. Sehingga Anda tidak mengumpuli keterangan-keterangan itu. Jadi tidak ada materi yang dikonsultasikan. Ya, nah tahu ya list nama. Kemudian mengundang, ya sudah tulis list nama ya harus kita undang, kita sapa, ya. Nah, cara nyapanya setiap orang kita akan belajar mentok di mana itu yang Anda konsultasikan, ya. Bagaimana kita harus mengundang itu di saat Anda belum bisa menjelaskan, libatkan sponsor Anda. Yang penting Anda tahu porsi Anda. Di mengundang, ya, Anda harus tahu bagaimana posisinya. Kalau Anda melibatkan leader Anda, banyak sekali yang terjebak, ya. Iya, gue mah nggak ngerti. Lain kali mah gampang kayak gue ini kan gue nggak bisa nih, gue langsung bawa Rini. Nanti lu juga gitu, lu kan kalau nggak bisa lu bawa Rini. Gampang, ya Rin ya. Nah Rini nggak enak di situ, nggak mungkin. Rini, itu akan terjebak semua. Satu jaringan kan runtuh. Kenapa? Berarti yang diajak akan duplikasi. Gak usah bisa, yang penting bawa Rini. Nah, next berikutnya, semua akan lakukan hal yang sama. Maka Rini kehabisan napas. Sampai sponsor Anda kehabisan napas, rontok semua. Ya. Jadi, di saat Anda mengundang, ingat, yang tadi bagian di komitmen, tampillah profesional. Belajar dari leader Anda harus tahu bahwa 80% kesuksesan dalam presentasi itu ada di tangan Anda, bukan sponsor Anda. Sponsor Anda hanya pembawa berita. Teman ini adalah teman Anda. Yang punya ikatan emosional adalah Anda dengan dia. Maka di situ peranlah Anda lebih sangat penting. Anda membuka dengan baik, memberikan keyakinan yang luar biasa kepada calon member Anda bahwa Atom ini luar biasa. Apa yang Anda lihat sehingga Anda merasa mau terlibat di bisnis ini. Nah, ini saya kenalkan sponsor saya ini yang luar biasa. Karena Anda kalau masih baru jangan malu untuk mengaku ya, nggak apa-apa. Jadi dia bilang, nah di sini saya juga masih baru belajar. Mari kita sama-sama nanti dengan saya ya. Nah, saya juga di sini baru join 1 bulan, saya masih terus belajar. Nah, di sini saya supaya lebih matang lagi, saya ditemani sponsor saya, jadi kita bisa sama-sama belajar. Nah, sponsor saya akan bantu saya untuk menyampaikan. Nah, jadi Anda bisa kerjasama dengan sponsor. Mungkin kalau Anda sudah menguasai 50% dari materi yang akan disampaikan, Anda nyampaikan, selanjutnya ditambahi oleh sponsor Anda, atau sepenuhnya sponsor Anda yang presentasi, tapi Anda berikan postur yang benar. Di situ Anda harus tetap terlibat di 3 orang ini. Jangan Anda tinggalin mereka berdua, Anda keluar.
main HP, ada sibuk kontak-kontak yang lain, kan mengundang ya udah berarti saya udah sodorin satu orang kepada sponsor saya, berikutnya saya keluar ke halaman, saya sibuk mengundang yang lain, cakap lagi buat besok saya ketemuin lagi dengan sponsor saya. Bukan begitu caranya teman-teman. Anda mengundang di saat yang lain. Di saat Anda bersama sponsor, Anda bersama calon member Anda harus 100% terlibat di situ. Ya, berikan energi positif dan keyakinan kepada calon member Anda bahwa Anda adalah sponsor dia yang layak dia trust, yang layak dia yang layak dia hargai, yang layak menjadi sponsornya dia. Buat dia percaya bahwa kita ini mampu menjadi partner dia. Paham ya? Nah, jadi setelah sponsor kita menjelaskan, kita closingnya di kita. Nah, gimana Pak Dani? Bagus ya, bisnisnya luar biasa loh. Saya mah senang banget. Saya mah merasa bersyukur banget ada di bisnis ini, bla 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 bla. Ya, produknya juga bagus gini gini gini. Yuk kita sama-sama Pak Dani. Wah, kita udah mau pensiun. Jangan sampai kita nanti pensiun nggak ada income lagi dan kita nggak tahu ngapain. Uang kita pas-pasan, kita jondorin lagi buat bisnis lain, nanti habis matilah kita Pak Dani. Yuk kita sama-sama seperti itu. Ya, teman Anda pun akan tergerak hatinya karena Anda yang mengajak. Bukan si leader Anda, sponsor Anda, dia nggak kenal dengan sponsor Anda, dia tidak ada ikatan emosional dengan dia. Paham ya? Nah, kemudian berikut STP ini lanjut yang tadi. Ya, mengundang STP tadi saya sudah jelaskan langsung sekalian ya, di STP ini berarti Anda harus menjelaskan perusahaan kah, produk kah, ya, visi Atomika, budaya kerja Atomika. Di STP ini banyak sekali. Ya, visi Anda, impian Anda, perusahaan, budaya kerja, moto kita semua. Ya, Anda bisa ceritakan. Ya. Setelah itu tindak lanjut follow up. Ya, follow up 2 kali 24 jam. Banyak orang yang berhenti di sini. Follow up, nggak enak lah, ntar aja gua tunggu, kalau dia mau nanti dia juga telepon gua kok. Ya, kalau sponsornya tanya ya, gimana Rini, teman yang kemarin kita presentasi udah kamu follow up belum? Ih, nggak enak lah, nanti dia pikir aku jualan, nanti dia pikir aku desak dia. Kalau dia mau dia pasti hubungin gua kok, gua kenal dia memang gitu orangnya, nggak suka ditanya-tanya, dia mau dia bisa hubungin. Teman-teman, kita yang punya kepentingan, kita yang mau mengembangkan jaringan kita yang mau mencari partner, kita yang melakukan follow up. Apapun jawabannya, itu porsi bagian sana. Bagian kita, lakukan bagian kita. Kalau kita punya konsep yang benar di pikiran kita, bahwa kita mau di Atomi ini karena kita merasa Atomi bagus, kita percaya Atomi akan membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik, kita percaya Atomi adalah kendaraan kita, maka kita akan follow up dengan semangat. Kenapa? Karena kita mau teman kita juga mengalami kebaikan ini. Kalau sampai Anda takut follow up, koreksi diri Anda. Koreksi hati Anda. Coba Anda pikirkan. Apakah Anda ada niat tertentu? Sebenarnya hati Anda pun tidak terlalu yakin bahwa apakah benar Atomi ini menjadi kendaraan yang tepat bagi Anda. Anda hanya mau kalau teman Anda join, beli, gua cuan, gua pairing. Kalau Anda hanya sebatas itu, maka Anda nggak berani follow up. Anda takut follow up. Ya, sebentar teman-teman, minum dulu 2 teguk. Ya, paham ya? Karena kalau kita punya motivasi yang baik, tidak mungkin kita segan untuk follow up teman kita. Jadi, semua teman-teman di sini yang secara hati merasa, gue paling nggak bisa follow up, gue paling nggak bisa untuk menanyakan teman saya, koreksi hati Anda. Apakah benar Anda yakin Atomi ini sangat-sangat berguna dan baik untuk kehidupan Anda? Kalau Anda yakin, Anda tidak akan takut follow up. Kalau Anda masih kurang yakin, itu yang membuat Anda tidak berani follow up. Paham ya? Nah, karena kita apa? Yaitu kalau kita merasa Atomi ini akan membawa keuntungan, produknya begitu menyehatkan ke kita, masa kita sungkan untuk push teman kita untuk mereka berani mengambil keputusan untuk mencoba produk atau join di bisnis ini,
Ya, oke. Berikutnya, kemudian banyak sekali ya hal-hal yang bisa dipelajari di sini. Nah, konsultasi. Berikutnya adalah konsultasi. Setelah Anda tindak lanjuti, Anda akan konsultasi. Ini balik lagi ke tadi yang list nama. Ya, yang bikin daftar nama. Bikin daftar nama, saya bilang di ujungnya ada keterangannya. Kalau Anda tidak pernah catat, Anda tidak pernah ada list nama, Anda tidak pernah konsultasi. Karena Anda tidak pernah ingat kelanjutan dari teman-teman Anda yang Anda hubungi. Ya. Nah, kalau Anda melakukan itu, pasti Anda kebentur banyak sekali masalah di saat Anda mengundang 300 nama itu. Bejubel masalah Anda. Nah, masalah itulah yang Anda konsultasikan kepada sponsor Anda, ya. Nah, jadi Anda perlu setiap hari kalau Anda menghubungi, Anda melakukan 8 step, Anda minimal 1 hari menghubungi 10 orang, maka setiap hari Anda akan konsultasi dan bicara kepada sponsor Anda. Kalau Anda ngomong dengan sponsor Anda hanya sebulan sekali, bahkan setahun sekali, maka sponsor Anda pun tahu bahwa Anda tidak menjalankan bisnis ini. Dari kami semua di sini ya, mungkin di sini ada Armada ya, mungkin dari ini ada Ida, ada semua yang di sini saya belum sempat lihat di itu ya partisipan siapa aja. Nah, semua leader-leader yang di sini ya, saya percaya mereka tahu siapa member dia yang benar menjalankan bisnis ini. Kenapa? Karena kami semua setiap hari pasti dihubungi oleh dia lagi. Yang nyampain apa kek, yang nanya apa kek, itulah. Kenapa? Berarti itu mereka memang melakukan konsultasi ke kita. Ya. Nah, berikutnya duplikasi. Yang ke-8 duplikasi. Kalau Anda mampu, kalau kita mampu menduplikasi tim kita melakukan 8 step ini, maka semua akan menjadi SM dan auto SM. Kita berharap teman-teman kalau mencapai SM itu bisa segera menjadi pengulangan SM. Kalau kita menjadi SM tapi belum mampu pengulangan SM, berarti jaringan kita belum kuat. Berarti waktu kita jadi SM kemarin masih terlalu maksa. Maka bersegera menguatkan jaringan. Cara menguatkan jaringan teman-teman tidak ada cara lain kecuali 8 step itu. Ya. Dan teman-teman kuat yang belum SM sekarang, yang sedang mengejar dealership, segera kuatkan jaringan Anda. Anda semua dari kita perlu evaluasi jaringan kita, ya. Jadi kita semua harus yang belum dealership ya, Anda segera ngejar special agent Anda, ya. Coba berusaha Anda mengejar 1 periode 700 kanan kiri. 700 kanan kiri 2 periode, maka 1 bulan Anda dapat 1,4 juta, maka bulan depan Anda special agent, Anda bisa latihan untuk menguatkan special agent Anda kuat di special agent Anda, berarti Anda siap menuju ke SSM. Berarti ada bibit-bibit di kanan kiri Anda yang Anda bantu mereka mengejar special agent. Di kanan kiri Anda ada yang mengejar special agent, maka Anda akan menjadi SSM. Paham ya? Jadi kita ini tinggal membuat mereka naik step-step seperti kita. Caranya gimana? Evaluasi selalu. PV Anda buka My Office, Anda selalu harus cek bukan hanya pairing Anda, bukan hanya Anda lihat PV Anda kanan kiri berapa, tapi sejak tanggal awal periode berjalan, baru hari pertama, hari kedua, hari ketiga Anda sudah set tanggal, Anda lihat. Sudah terjadi akumulasi berapa? Kenaikan berapa? Kalau Anda nggak evaluasi dari awal, Anda baru lihat kurang 3 hari, Anda lihat ya masih terlalu jauh karena memang Anda tidak set dari awal. Jadi setiap tanggal berlari kita selalu buka. Selain PV pairingan, Anda harus evaluasi PV total. Ingat ya, selain PV pairing, Anda harus cek PV total untuk Anda bisa melihat kemampuan Anda yang belum dealership Anda belum nyampe special agent, supaya Anda tahu sampai mana total 1 bulan PV Anda, seberapa jauh dari special agent. Kalau masih jauh berarti harus lakukan apa? Program kerja. Program kerjanya apa? Lakukan. 8 step itu Anda terus harus menuju ke mana? Anda apakah harus Zoom dengan member-member Anda? Anda harus melakukan home meeting kah? Ya, pertemuan sana sini. Semua program kerja dilakukan. Semua namanya kemajuan itu harus ada program kerja. Pemerintah Indonesia 5 tahun. Waktu Anda milih presiden itu presiden
semua menyampaikan program-program mereka. Ya memang Indonesia mau maju 5 tahun harus ada programnya. Ya, pemerintah harus ada programnya sama. Anda mau maju 5 tahun ke depan sesuai dengan life scenario yang Anda buat 5 tahun ke depan, harus ada program kerjanya. Kalau tidak ada program kerjanya, life scenario satu pun nggak akan nyampe. 5 tahun lagi buka tetap aja itu nol semua. Kenapa? Tidak ada program kerja yang dikerjakan. Tidak ada 8 step yang dikerjakan. Ya, nggak bisa. Buat program kerja, disiplin. Seperti Rini bilang, kita harus memilih, lebih enak memilih sakit karena disiplin daripada kita menerima sakit karena penyesalan. 5 tahun ke depan kita makin tua, life scenario nggak ada satupun yang jadi, kita akan menyesal. Kita buang waktu kita dengan cuma-cuma dan kita lihat satu persatu jaringan kita rontok. Kenapa? Karena kita tidak pernah berprogram kerja untuk bersama mereka berlari. Kita tidak pernah membawa tim kita juga merasakan pairing karena mereka nggak tahu apa-apa, kita nggak pernah jelasin dan kita nggak pernah temani mereka. Kita hanya teriak, oi kejar mastership, oi Rin kapan mastership Rin, oi kanan kiri kok saya nggak naik karena bawah saya nggak ngejar. Bawahnya mau ngejar tuh bagaimana? Mari kita bersama-sama mereka bikin program kerja. Mari kita sama-sama untuk melihat, mengevaluasi PV mereka. Terjadi kemajuan nggak? Kita harus belajar melihat per periode perkembangan PV kita seperti apa. Tanggal 1 sampai 15, kemudian waktu 16 sampai akhir bulan terjadi kenaikan nggak? Terjadi kekuatan nggak? Kita harus menguatkan itu. Kita harus terjadi pertumbuhan itu. Ya, kalau kita menguatkan jaringan kita berarti harusnya periode ini PV kita itu menguat. Dari situ kita bisa pantau. Ya, kemudian anak-anak kita pantau, anak-anak kita siapa yang mau menjadi special agent, bagaimana pertumbuhan PV mereka. Nah, diajak, ditemuin, ayo bikin program kerja dengan mereka. Bantu mereka. Jangan tunggu mereka mencapai mastership saja. Tapi turun ke mereka, tanya ke mereka, bagaimana, yuk program kerja bagaimana yang harus kita kerjakan sesuai dengan jaringannya. Ya, nah, oke, saya rasa seperti itu aja. Suara saya sudah mulai habis. Saya kembalikan kepada Rini. 1 jam pas saya rasa. Boleh tepuk tangan ya buat Saya rasa cukup menjawab ya. Maksudnya materi ini seperti itu Anda mau capai jangan pernah tidak ada keinginan untuk mencapai mastership di otak. Harus mencapai mastership, tapi caranya seperti apa? Kekuatan jaringan Anda yang mengantar Anda naik mastership. Bahkan dealership Anda pun naik karena dihantar oleh kekuatan jaringan. Ya, maka Mr. Park membuat marketing plan-nya seperti itu. Kalau Mr. Park nggak membuat kekuatan jaringannya bisa membawa kita naik ke dealership, berarti kita serba tembak, betul nggak? Kita kan nembak dong. PV pribadi kita jebret 700. Nanti harus naik lagi jebret jadi 1,5, nembak lagi jebret jadi 2,4. Dari marketing plan Mr. Park kita paham apa yang dimaksudkan Mr. Park. Ya. Nah, jadi naikkan dealership Anda dengan kekuatan jaringan. Kalau Anda naik dealership dengan kekuatan jaringan, otomatis Anda menuju mastership-nya pun dengan kekuatan jaringan. Ya, oke itu aja Rini. Saya balikin ke Rini. Terima kasih. Bu Ida, Bu Ika, luar biasa ya materinya. Kenapa sih akhirnya kekuatan jaringan itu adalah kunci sukses. Jadi sebenarnya kalau teman-teman melihat video Mr. Park yang Auto Sales Master, pada waktu Anda benar-benar mencapai Auto Sales Master yang istilahnya udah memang continue, dalam arti itu memang karena kekuatan jaringan, bukan saya mau nembak jadi ASM, pokoknya dapat PIN dulu, masalah nanti selanjutnya nggak punya penghasilannya sebulan pairing 1-2 kali, pokok yang penting saya dapat PIN dulu buat gaya-gayaan juga percuma sih ya. Dalam arti ASM yang sebenarnya adalah Anda benar-benar memang setiap cycle itu sudah SM dan itu adalah penghasilan tetap. Dan pada waktu Anda sudah di Auto Sales Master, itu Mr. Park bilang Anda sudah mencapai kesuksesan. Ada yang kalau Mr. Park ada bilang 50%, 90% kesuksesan Anda itu sudah di tangan. Kenapa? Karena istilahnya itu sudah auto passive income. Auto passive income di mana memang memang penghasilan memang segitu. Anda misalnya tidur pun, sakit pun, pergi jalan-jalan pun, ya bonus tetap masuk segitu. Istilahnya adalah dari segi penghasilan.
Berbeda dengan mastership yang disampaikan Ci Ika bahwa Anda mau naik sekarang karena memang aku punya duit nih, aku mau nembak jadi Diamond Master. Sekarang Anda SM aja belum ASM ya. Anda coba dibayangkan ya teman-teman ya. Anda sendiri baru SM karena istilahnya memang kemarin orderan banyak nih. SM sebenarnya gampang. Anda mau naik Diamond Master tapi Anda sendiri belum Auto Sales Master. Bagaimana Anda bisa membuat 4 SM, 2 kanan, 2 kiri di bawah Anda? SM-nya dari mana gitu loh. Ini yang saya bingung gitu loh. Kadang dengan istilahnya orang-orang yang mungkin lompat dan habis itu baru hari ini cycle ini ASM, baru cycle ini ASM, bulan depan dia SRM. Bingung lagi nggak teman-teman? Kalau saya terus terang bingung itu caranya gimana. Karena apa? Baru capai ASM berarti dia penghasilannya baru istilahnya pelan-pelan istilahnya dia baru sales master tiba-tiba hari ini terima PIN bulan depan siaran terus master. Itu DM-nya 4 dari mana? Berarti kan harus ada 16 SM. Kalau di bayangan kami itu terus terang belum masuk. Tetapi terus terang ini disclaimer kembali ke leader masing-masing. Kalau dari kami terus terang hal-hal seperti itu tidak masuk di pikiran kami sih, tidak masuk di pikiran Mr. Park juga. Mr. Park bilang ASM, SM itu biasanya ya kalau normal itu biasanya 3 tahun. Anda melakukan semuanya itu biasanya SM 3 tahun. Tetapi kan sekarang banyak yang instan ya, SM 1 bulan, SM 3 bulan, 3 bulan kemudian langsung DM. Padahal belum ASM. Terus terang kalau dipikir dengan nalar itu enggak bisa. Coba Bapak Ibu pikirkan aja sendiri gimana caranya setelah dia DM, apakah penghasilannya di SM atau ASM? Karena Mr. Park bilang runtutan dari mastership itu adalah Anda sekarang ini luar biasa loh. Atomi membuat semi sales master itu untuk membantu Anda bisa mencapai target auto SM Anda. Karena apa? Satu kiri Anda SSM, Anda membentuk satu kanan Anda semi sales master, otomatis Anda akan mencapai SM. Kiri Anda bantu untuk auto sales semi sales master, kanan Anda auto sales master, otomatis Anda auto SM. Dan itu sangat membantu sekali untuk Anda kerjanya fokus di calon-calon memang yang akan menuju SSM. Nah, di situ benar-benar dari sini itu kami belajar banyak ya dari kami bertiga. Terus terang memang Bu Ida sudah tahu dulu kesalahannya seperti apa pada waktu dia jadi DM duluan tapi belum ASM. Mengapa? Karena ya itu kesalahan tidak melihat poin karena menurut beliau Atomi itu semua serba istilahnya memang harusnya jalannya begitu ya, poin ada-ada sendiri. Tetapi saya dengan Cika Bu Ika selalu mengingatkan lihat poin. Sayang banget kan kalau harusnya SM kurang 3.000 PV itu nangis banget loh, gitu loh. Jadi istilahnya karena memang kami dari awal sudah selalu memperhatikan PV kami, otomatis akhirnya saya Bu Ika itu SM yang ASM baru DM. SM, ASM, baru DM ya Bapak Ibu ya. Jadi memang karena kekuatan jaringan di SM kami, akhirnya kami menjadi ASM dan untuk menuju DM itu sebenarnya itu patternnya Mr. Park itu pernah disampaikan, saya masih cari VOD-nya ya. Tapi saya pernah memang mendengar bahwa Anda SM atau SM Diamond Master atau Diamond Master menuju Sharon Rose Master itu sangat mudah. Dari auto Sharon Rose Anda menuju Star Master itu juga lebih mudah dan itu memang jenjangnya adalah seperti itu. Pada waktu Anda auto DM, Anda bisa mencapai SRM 1, 2, 3 kali, Anda akan masuk ke Leaders Club. Anda akan masuk ke Leaders Club, baru Anda Star Master. Sebenarnya caranya yang sebenar seperti itu. Pada waktu Anda masuk Star Master, Anda auto Star Master, Anda mencapai Royal Master, Anda masuk Royal Leaders Club. Dan itu memang istilahnya sudah dibuat seperti itu. Mengapa sih Mr. Park itu nggak buat PIN-nya itu auto SM atau DM atau SRM? Enggak, tapi dari segi penghasilan yang sudah pasif, penghasilan pasif. Jadi pada waktu Anda ASM, Anda DM, Anda Leaders Club, Anda Royal Leaders Club, Anda Crown Leaders Club, Anda Imperial.
Leaders Club. Jadi memang semua itu sudah dibicarakan Mr. Park, dibuat sistemnya adalah Anda harus dengan kekuatan jaringan. Nembak Anda mau SRM tapi Anda belum punya PIN, terus terang, kalau buat saya itu tanda tanya. Karena apa? Gimana caranya gitu loh. Bahkan sebenarnya memang kalau Cika bilang Star Master yang sampai nggak punya PIN, aduh, kalau buat saya itu benar-benar main duit. Padahal kita di Atomi pengennya dapat apa sih? Dapat duit kan. Yang sekarang di pikiran Bapak Ibu mungkin bisa berpikir bahwa yang Anda butuhkan dari bisnis Atomi ini adalah Anda ingin penghasilan pasif atau Anda pengen penghasilan sekali 200 juta. Satu cycle. Satu bulan Anda dapat 200 juta. Habis itu setelah itu penghasilannya cuman ya sama dengan SM. Cuman 20 juta, tapi cuma sekali tok 200 juta. Apakah mau seperti itu atau mau setiap bulan 100 juta, setiap bulan 100 juta? Anda yang pikirkan itu dari teman-teman sendiri, karena bagaimanapun kami tetap selalu mengikuti apa yang disampaikan Mr. Park, bahwa kalau kita berjalan dengan kekuatan jaringan, Anda mau misalnya lambat, nggak secepat yang lain. Tetapi kalau misalnya memang kekuatan jaringan Anda memang mampu ya, lakukan dengan kekuatan jaringan. Maaf ya Bu Ida, saya jadi ngoceh terus ini jadinya ceritanya. Saya pengen sedikit. Lanjutkan, 5 jam juga boleh. Saya pengen nambahkan ini sih, sebenarnya tentang bagaimana Anda punya target di dalam Atomi ya. Jadi kalau kita di Atomi itu seperti yang disampaikan Bu Ika tadi, bahwa kita itu bukannya nggak mau naik mastership, kita mau semua naik mastership, tapi dengan cara bawa kekuatan jaringan. Dan yang pertama, Anda harus punya target. Anda harus punya target, dan target itu harus dibuat oleh Anda sendiri, bukan dibuat oleh sponsor Anda. Dalam arti gini, saya bulan Juni mau naik jadi new SSM, misalnya seperti itu ya. Anda masih belum SSM. Oke, berarti dalam sekarang bulan apa nih? Maret, anggap aja April mulai kerja nih ya. April, Mei, Juni Anda harus ada peningkatan. Misalnya sekarang Anda harus cek tiap cycle Anda itu ada berapa poin grup kiri, berapa poin grup kanan. Per cycle, bukan per bulan ya. Karena nanti SSM akan per cycle ya. 15 hari Anda punya berapa PV selama satu cycle sama satu cycle. Maret cek 16 sampai 31. Ternyata poin grup kiri saya ada 1 juta, poin grup kanan saya masih 500.000. Oke ya. Anda ini. Oke, target bulan April cycle pertama saya harus meningkatkan kiri saya 1,1 juta, kanan saya 600 atau 700.000. Jadi cycle depan saya harus punya target itu. Kalau Anda nggak punya target sama sekali, dalam arti ya sudah lihat cycle depan kira-kira berapa ya, tapi Anda tidak punya target sama sekali, itu tidak akan tercapai. Awal April, oke, 1,1 sama 700.000. Nah, April cycle kedua, berarti setelah itu tercapai, lihat lagi yang April cycle pertama, itu hasilnya berapa? Oh, ternyata kiri saya bisa 1,2, kanannya masih 700-600. Berarti ini yang lemah di kaki kanan, istilahnya seperti itu ya. Jadi Anda tahu kekuatan jaringan Anda, saya harus capai target di Juni, Anda mau semi sales master. Jadi target itu setelah Anda lihat, oh ternyata ini benar-benar harus peningkatan di sebelah kanan saya. Oke, Anda bicara dengan customer Anda follow up lagi lah, kembali ke step lagi gitu loh. Yang Anda lakukan adalah step lagi gitu. Nggak ada yang lain-lain Bapak Ibu. Jadi bagaimana akhirnya Anda menambahkan customer di bawah Anda yang menjadi auto customer, Anda follow up, Anda menambah orang yang harus Anda temui dan lain-lain, itu harus ditambah di grup kanan Anda. Nah, setelah itu Anda lihat lagi cycle kedua, berarti targetnya harus dinaikkan kan, nggak mungkin Anda turun. Cycle kedua April Anda ke 1,2. Udah 1,2 nih, oke 1,3 ya kirinya ya, kanan saya harus capai 800.000. Kalau nggak nutut gitu loh. Ya udah, bagaimana caranya bisa dari 600 ke 800 sampai akhirnya
Mei juga Anda cek lagi, oh ternyata kok belum bertambah, kanan saya kenapa ya belum bertambah ya? Padahal sudah dilakukan. Oh ternyata saya kurang list nama. Selama ini saya banyak orang yang belanja, orangnya itu aja. Nggak nambah member baru sama sekali, tidak menambah customer sama sekali. Saya hanya men-follow up orang-orang yang sudah member. Belum ada member baru di bawah Anda. Nah, dari situ setiap kali cycle, Anda close, tutup di cycle itu, Anda akan lihat pertumbuhan perkembangan jaringan Anda seperti apa. Kalau nggak ada pertumbuhannya, tidak ada perkembangannya, Anda cek lagi apa yang kurang yang Anda lakukan dari step yang harusnya Anda lakukan. Nah, itu berlaku sebagai Anda seorang leader. Misalnya Anda punya calon SSM nih, kanan sama kiri. SSM yang kiri gimana perolehannya? Karena memang mereka punya target sendiri dalam arti, oke, kita sama-sama Juni yuk, kita coba menuju nih SSM. Juni, nah seperti tadi buat program bahwa SSM pertama di kiri Anda poinnya sekarang berapa? Sebelah kiri berapa, kanan berapa? Yang di kanan Anda poin grup kiri, poin grup kanan berapa tiap cycle. Dan mereka harus punya target dari dirinya sendiri ya Bapak Ibu ya, bukan Anda yang mentarget. Kalau Anda yang mentarget, akhirnya mereka nanti istilahnya ada yang bilang, saya ditekan, saya merasa di-push terus, saya nggak nyaman di Atomi, katanya Atomi begini. Kita tanya punya target ke mereka suruh bikin target. Target itu dimulai dari apa sih? Dari motivasi mereka. Motivasi yang mereka buat di awal, saya mau menjalankan bisnis ini karena saya pengen ini. Anda pegang itu, setelah Anda pegang itu, yuk saya bantu kamu. Apa yang bisa saya bantu untuk membantu kamu mencapai impian-impian kamu. Jadi istilahnya target itu bukan karena dibuat oleh sponsor, tapi target itu harus dia buat sendiri karena dia punya impian-impian yang harus dia capai. Nah, dari situ setiap cycle dilihat lah, revisi dicek lagi kenapa kok nggak ada perkembangan. Oh, kamu coba ini kurang penambahan member baru nih, kurang penambahan auto consumer baru. Karena kalau orang yang sama terus membernya cuma 50 orang terus ya memang ASM itu dari 50 keluarga. Cuman masalahnya kalau 50 keluarga cuman itu aja. Apakah bulan ini belanja, bulan depan dia pasti belanja, bulan depannya lagi apa dia pasti belanja. Jadi harus ada penambahan orang-orang baru. Nah, itu di situ terus lakukan review, konsultasi dengan sponsor, dengan member partner Anda, supaya Anda tahu, oh kesalahannya di sini, kurangnya di sini. Oh ternyata pada waktu saya mengundang mereka, yang saya undang 5 orang yang mau gabung cuma 1. Padahal saya targetnya adalah 5 consumer yang belanja lah. Di sini lumayan ada hitung-hitungannya, sebenarnya Bapak Ibu cuma panjang sekali kalau saya ajarkan sini, mungkin next aja di satu sesi bahwa kita bagaimana menghitung target. Target ini benar-benar yang menurut saya perlu untuk Anda yang ingin punya target impian di life skenario Anda. Jadi memang saya setuju banget dengan Bu Ika disampaikan di awal bahwa mastership itu pasti harus kita capai. Cuman bagaimana kita melakukan supaya kita bisa mencapai mastership itu yang penting. Nah, dari situ setelah Anda melakukan evaluasi sampai akhirnya Juni ternyata ada yang tidak bisa tercapai. Evaluasi kenapa tetap target harus ditambah. Oke, Juli nggak bisa, kayaknya kamu kurang dikit banget, kamu bisa SSM misalnya kayak gitu ya. Oke, kita coba Agustus. Nah, itu lakukan lagi. Jadi istilahnya yang dilakukan adalah apa? Selalu cek tiap cycle, akhir cycle, poin kiri kanan berapa, penambahan new member baru berapa, yang belanja berapa. Penambahan new member itu ya Bapak Ibu ya, jangan nambah gampang Bu Rini, ini satu RT saya kepala RT saya jadikan member semua, nambah member baru, tapi nggak ada yang belanja, nggak ada yang ngerti Atomi sama sekali buat apa. Jadi dari situ Anda harus benar-benar bahwa member ini memang member yang sudah mengerti Atomi, apalagi kalau mereka bisa mandiri dan belanja sendiri dan bisa mendaftarkan member sendiri. Itu adalah member-member yang istilahnya new member yang akhirnya menjadi consumer dan auto consumer Anda. Jadi memang benar-benar kalau kita mau ngomong kekuatan jaringan ya Bapak Ibu ya, kalau Anda memang mengikuti langkah dari Atomi, Anda sampai Royal Leaders Club pun Anda nggak akan turun, kata Mr. Pap. Anda nggak akan jeblok sampai istilahnya Anda Royal Leaders Club, terus bonus Anda cuma
SSM itu nggak mungkin. Anda Star Master mungkin bisa penghasilannya SSM, bisa. Tapi kalau Anda sudah Royal Leaders Club seperti istilahnya ASM, bonusnya mentok-mentok misalnya sampai turun pun ya SSM lah. Nggak mungkin sampai akhirnya dari, oh saya sudah SM, tapi terus bonusnya cuma bulan depan 3 bulan nggak dapat pairing. Karena puasa, sibuk jualan. Jualan produk yang tadinya Anda buat naikkan jadi SM. Nah di situ percuma kalau kita akhirnya setelah naik mastership, akhirnya terus bonus yang Anda terima tidak sesuai dengan mastership Anda. Kalau saya terus terang nggak mau seperti itu. Dan kebetulan saya, Bu Ika, Bu Ida, satu frekuensi, kami mempunyai pemikiran yang sama. Tetapi disclaimer on kembali kepada leader masing-masing dan keyakinan Bapak Ibu tentang sistem dari Atomi ini sendiri. Oke, mungkin itu aja dari saya. Bu Ida, boleh silahkan Anda berbicara. Ya, terima kasih Ika, Rini. Sebenarnya udah diulas semuanya ya. Jadi saya mungkin hanya menutup saja sedikit ya. Jadi teman-teman saya sedikit cerita ya bagaimana kesongongan mereka berdua ya mencapai ASM dulu, sementara saya DM lebih dulu. Wow, sombong ya. Ya. Berbicara tentang bagaimana capaian kita itu, setiap orang pasti punya impian ya, punya impian kita mau mencapai apa dan kapan waktunya pasti ada, dan Anda sudah diajarkan untuk kita semuanya sudah diajarkan untuk menulis buku life scenario begitu ya. Tetapi teman-teman juga harus pahami juga bagaimana kemudian kita harus berpikir realistis bahwa di Atomi itu bukan hanya mencapai mengejar capaian-capaian level demi level mastership kita, bukan, tetapi kita mau di Atomi ngapain sih? Emang kalau kita bercanda begitu ya, emang sertifikat sales master kita bisa digadekan kan begitu ya. Tetapi realita yang sesungguhnya yang kita harapkan di Atomi adalah kita bisa memiliki yang namanya penghasilan yang kuat, yang kokoh, penghasilan yang continuing terus menerus, bahkan bisa lebih terus naik seperti itu. Nah, inilah yang seringkali salah dalam hal memikirkan penghasilan itu dicapainya dengan cara yang mana. Nah, bicara tentang mastership, semuanya saya rasa sepakat ya, mastership itu penting ya, terutama SM itu sangat-sangat penting. Tetapi yang terlebih penting bagi saya loh ya, ini kembali lagi nanti teman-teman mengevaluasi lagi apa yang disampaikan di Zoom Padara ini. Kalau saya kembali lagi, yang terpenting adalah prosesnya ya. Prosesnya tentu saja yang utama adalah 8 step itu tadi, 8 langkah itu harus kita lalui ya. Bagaimana Anda bisa mendapatkan hasil yang betul-betul kokoh, itu dasarnya dari situ. Nah, saya mau cerita sedikit tentang bagaimana saya kok DM dulu ya. Ya, DM itu sebenarnya waktu itu saya bersama-sama dengan sponsor, tetapi saat itu pun saya tidak dibantu oleh sponsor saya secara signifikan banyak begitu, tidak ya. Kalau nggak salah sekitar 250.000 PV ya dari sponsor saya. Tapi kenapa saya mampu? Ya, sebenarnya pemahaman saya tentang auto income ya, auto income di Atomi ya, passive income atau auto income ini bisa terjadi itu sudah dari awal ya, sudah dari awal saya join, karena saya memang mempelajari dulu bisnis plan-nya. Hanya saya tidak menguasai betul bagaimana strategi penyusunan waktu itu ya. Pemahaman saya ketika seperti apa, pemikiran saya banyak nolong dan seterusnya, itu bisa bagus dan lebih mudah untuk saya capai. Nah, kenapa saya bisa mencapai DM di awal DM begitu mudah ya? Sebenarnya saya sudah auto, hanya karena kegoblokan saya ya, yang tidak memahami sistem
sistem apa ya bonus itu bisa sebenarnya sah-sah saja saya nambahin misalnya kurang 3.000 atau 10.000 PV gitu ya untuk saya pairing. Nah itu saya tidak pernah memikirkan itu, sudah lewat-lewat aja. Saya nggak pernah yang namanya nengokin PV setiap pagi atau malam, itu nggak pernah sama sekali. Ya kadang-kadang aja lihat kalau pas di grup gitu ya, grup leader-leader, asik pairing lagi ya dulu. Wah seru sekali ya kalau ada yang pairing itu terus ceplos-ceplos. Saya sampai gini, ini orang kok pairing terus tintang-tintong terus gimana ya caranya ya seperti itu. Nah kemudian ketemu dua songong ini baru saya menyadari bahwa oh iya ya sebenarnya bisa ya. Dan saya ketika DM itu sebenarnya saya pernah melewati 2 kali nyaris SM, tetapi karena kembali lagi saking santainya saya biarin aja auto terjadi begitu saja begitu ya. Jadi saya terlewat 2 kali ya, 2 kali SM-nya kurang lebih sekitar yang satu itu 500-an, yang satu lagi kurang sekitar 200 apa berapa begitu saya lupa ya. Nah, itu coba bayangkan teman-teman ya. Sudah tinggal sedikit kan sebenarnya bisa dikejar ya, bisa dikejar dengan saya berjuang bersama dengan tim ya. Saya mencari member-member baru bisa sebenarnya ya, tapi karena saya tidak pernah melihat itu tadi. Nah, kemudian setelah DM karena saya kemudian belajar dari mereka berdua, oh iya ternyata bisa ya. Wah, aku harus mengejar yang namanya auto ini bisa benar-benar kokoh ya, kokoh dalam artian ya saya harus memaintenance PV saya seperti itu. Nah, akhirnya nggak lama kok habis DM saya hanya berapa dua bulan kali ya kalau nggak salah empat kali itu ya, 4 kali capaian SM saya udah dapetin pin auto SM begitu. Artinya teman-teman kekokohan jaringan ini yang saya bangun itu benar-benar terjadi di sini. Dan teman-teman kalau teman-teman mau betul-betul menguasai memahami bagaimana kekokohan jaringan, teman-teman harus benar-benar paham tentang apa? Dealership. Ya, dealership. Ini penting sekali. Banyak orang melihat marketing plan langsung pada cara mencapai level demi level tanpa memahami sepenuhnya dealership. Capaian dealership ini sangat penting justru. Ini yang mendasar teman-teman. Ya, kenapa? Atomi punya 2 pilihan cara Anda untuk mencapai imperial. Ya, ada 2 pilihan. Anda bisa mencapai SM. Ya, kalau kita bicara tentang SM dan harus PV, harus dealership-nya special agent, lalu kita melihatnya hanya di PV, maka yang terjadi adalah ya bisa Anda baca sendiri ya, yang terjadi seperti apa. Tetapi teman-teman, saya sangat bangga dan bahagia ya ketika salah satu member saya ya, salah satu leader saya mencapai SM dengan PV 300.000 ya. Kenapa bisa seperti itu? Iya. Ya, kenapa bisa seperti itu? Iya, bisa. Karena apa? Karena kembali lagi kekokohan jaringan. Kekokohan jaringan itulah yang bisa membawa dia pada apa? Auto SM ketika disentil sedikit aja pakai yang namanya promo dari Atomi langsung twing gitu ya. Seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya benar-benar kita mengandalkan ya, kita mengandalkan yang namanya kekokohan jaringan di tim kita. Kerja kita itu akan nampak ya, kerja kita akan betul-betul kuat ketika jaringan kita ini kuat juga ya. Jadi teman-teman sekali lagi teman-teman pahami dulu ya, dealership ini penting sekali untuk Anda pahami. Bagaimana Anda akan mencapai mastership kalau Anda tidak paham bagaimana Anda mencapai dealership ya. Ini yang paling penting. Jadi teman-teman semuanya pilihan ya, pilihan masing-masing bagaimana cara Anda semuanya mencapai mastership dan bagaimana dahsyatnya kekokohan jaringan Anda itu dasarnya dari mana, itu teman-teman harus bisa memahami dari
obrolan kita malam hari ini ya, seharusnya teman-teman sudah bisa memahami. Nah, teman-teman, sekali lagi kalau teman-teman masuk di Atomi, tentu saja setiap kita punya alasan ya, why-nya semuanya punya ya, why-nya punya. Nah, why ini hanya bisa dicapai ketika Anda paham bagaimana prosesnya. Dan proses inilah yang akan membawa Anda pada kekokohan apa itu namanya penghasilan Anda di Atomi atau tidak ya. Jadi sekali lagi ini adalah sharing dari pengalaman saya ya teman-teman. Jangan terjebak dengan yang namanya euforia pencapaian-pencapaian mastership Anda ya. Kalau Anda hanya mencapai untuk apa ya ini loh aku sudah mastership apa begitu ya, Anda harus hati-hati ya, karena apa, yang paling penting di sini adalah bagaimana proses Anda, itulah yang seharusnya Anda bangga ya, Anda bangga. Demikian juga ketika Anda memahami ya, memahami bagaimana Anda memakai PIN Auto SM ya, waktu pertama Pak Hangil menyampaikan bulan Oktober kalau nggak salah Oktober 2021 ya kalau nggak salah ya, Pak Hangil menyampaikan akan memberikan PIN Auto SM begitu ya. Saya sempat menyampaikan akan kembali euforia di Atomi sekarang akan berubah. Euforianya tidak mencapai mastership SM atau yang lainnya tidak, tetapi mastership euforia mencapai Auto SM. Nah, kenapa? Ya, kalau mastership saya jalan begitu ya, orang nggak akan tahu saya mastership-nya apa. Ya, Diamond kah, Sharon Rose kah, SM kah, nggak ngerti. Tapi ketika PIN itu tersemat begitu ya, itu rasanya satu kebanggaan buat kita yang mencapai. Ya, nah itulah yang saya katakan, jangan terjebak itu sebagai euforia saja. Ya, Anda mencapai demi ya dilihat orang, oh udah auto SM, oh sudah kuat, tidak. Tetapi bagaimana seharusnya Anda menyikapi bahwa PIN itu layak enggak untuk kita pakai di sini. Kalau belum layak, artinya Anda prosesnya masih keliru. Tapi kalau Anda layak memakai PIN itu, Anda bangga loh. Anda bangga loh ya. Kebanggaan saya memakai PIN itu artinya bukan untuk kesombongan, bukan ya, tetapi saya paham dengan prosesnya dan saya merasa saya layak memakai itu. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi teman-teman sekali lagi hati-hati ya, hati-hati dalam pencapaian-pencapaian ya. Kalau saya lebih memilih kokoh ya, kokoh pendapatan atau penghasilan saya di Atomi daripada capaian-capaian level-level mastership yang ke atas. Sekalipun saya tetap pengen, siapa yang nggak pengen ya, dan itu wajib untuk kita memimpikannya gitu ya. Kita memimpikannya dan mengusahakannya ya. Hanya caranya, kalau saya, caranya ini yang paling penting. Ya, oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Siap, terima kasih Bu Ida. Ah, sudah ya teman-teman. Adakah mungkin dari teman-teman di sini yang mau menanggapi apa yang kami sampaikan? Mungkin setuju, mungkin nggak setuju, boleh kok. Kita menerima semua masukan. Di sini juga sudah ada yang sudah ASN. Ada siapa ini? Ada. Mungkin Bu Esther mau berbicara, Bu Esther. Ini salah satu orang yang juga benar-benar ngikutin cara bahwa istilahnya kekuatan jaringan ya Bu Esther ya, bukan sekedar pencapaian materi. Ayo Bu Esther cerita dulu yuk, sharing lagi. Selamat malam Bapak Ibu teman-teman. Iya, Zoom-nya bentrok dengan Zoom saya jadi baru masuk setelah selesai. Nggak apa. Materinya kekuatan jaringan kok Bu. Saya sebenarnya ini ya berprinsip teguh seperti Empat Tara, begitukah? Tidak begitu juga. Cuma ini
Hmm, sejauh ini saya memulai bisnis Atomi dari tahun 2019 dan ini udah tahun ke-5 kan. Dan dalam hidup saya kan ini network marketing bisnis yang pertama, dan setelah 5 tahun saya jalankan, saya melihat orang-orang yang maksudnya member-member atau partner-partner yang di bawah saya juga, bukan kebetulan ya, saya baru Diamond Master dan memang Auto Sales Master, tetapi di bawah saya ada satu orang Star Master. Di kaki besar saya ada satu orang Star Master. Artinya di kaki besar saya ada 4 orang Sharon Master juga, walaupun saya adalah Diamond Master. Jadi kaki besar saya itu gede sekali ya, gede sekali, dan itu membuat saya bisa memperhatikan banyak orang menjalankan bisnis Atomi seperti dengan cara apa gitu. Dan akhirnya setelah saya memperhatikan baik Atomi Korea dan Atomi Indonesia juga, akhirnya saya menyimpulkan bahwa kalau ada orang yang memperoleh mastership dengan cara yang dalam waktu yang cepat sekali, itu pasti dengan cara-cara yang tidak berorientasi pada membangun konsumen, tetapi berorientasi pada mastership itu sendiri gitu. Menangkapkah maksud saya? Ya, seperti itu. Saya melihatnya seperti itu. Seandainya saya orang yang mampu bujuk-bujuk, ayo Pak Dhani, ayo maju jadi Sales Master. Saya bisa bujuk-bujuk seperti itu. Saya mau, tetapi orangnya saya tidak bisa sama sekali. Ketika saya melihat, misalnya ketika saya melihat kakinya partner saya baru segini, saya tidak bisa menawarkan dia, ayo kamu jadi Sales Master, ayo kamu jadi Diamond Master. Enggak bisa saya begitu. Ya, jadi ya otomatis ini karena saya tidak bisa begitu, otomatis ya mau tak mau saya menjalankan bisnis Atomi ini dengan cara berorientasi pada membangun jaringan gitu. Ya. Jadi ya menurut saya sih ini terserah teman-teman, kalau memang dananya banyak sekali sampai mau buang-buang uang juga masih ada banyak uang, silakan naik mastership dengan cara nyotok sendirilah, apalah, nggak apa-apa kalau memang uangnya banyak sekali gitu ya. Tetapi saya sendiri uangnya tidak ada, dan ketika melihat member saya dan partner saya yang tidak mampu, saya juga nggak bisa paksa, karena setahu saya ada orang yang bahkan untuk memperoleh mastership, padahal di bawah dia belum ada jaringan konsumen yang kuat, tetapi demi mencapai mastership dia sampai pinjam uang dari bank. Saya kenal orang yang seperti ini, kena pinjam uang dari bank untuk mencapai Diamond Master. Padahal Diamond Master itu apanya? Apanya Diamond Master? Kalau kita menjadi Diamond Master, apakah kita mendapatkan berlian? Diamond? Enggak kan? Ketika kita mencapai Diamond Master dan belum ada jaringan di bawah kita yang kuat, tidak ada apa-apanya. Diamond, berlian, intan, kita nggak dapatkan. Nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa. Tetapi ada orang yang saya kenal demi mencapai Diamond Master, padahal di bawahnya masih hanya sebulan sekali matchingnya, hanya sebulan 2 kali matching, tetapi demi mencapai Diamond Master itu pinjam uang dari bank. Masuk akal nggak ini? Masuk akal nggak? Mungkin orang pinjam uang dari bank berarti dia kan nggak ada uang, ya kan? Ngapain dia ini pakai uang dengan cara yang tidak masuk akal seperti itu, ya kan? Kalau bagi saya ya. Wangi, bukan hanya santan, wangi susu Ya, lah, Bang. mungkin Bapak Ibu melihat saya orangnya lembut, atau saya sama sekali orangnya bukan lembut, saya orangnya kasar banget. Ketika saya bicara tentang orang-orang yang bodoh, saya bicaranya kasar sekali. Orangnya bodoh banget. Ngapain begitu gitu loh, ya?
Kalau memang ada uang yang seperti itu, ya sumbang ke saya aja supaya saya bangun sekolah di Trikie, di tempat pembuangan sampah. Saya mau membangun sekolah, ya sumbang ke saya aja daripada buang-buang uang seperti itu ya, ya kan? Jadi ya, saran saya kalau memang uangnya banyak sekali berlimpah-limpah, entah itu hasil dari mana, silakan beli mastership lah dengan uang lah, apalah silakan. Nggak salah kok. Kalau memang orang uangnya udah banyak sekali dan bingung pakainya untuk apa ya silakan, tak apa-apa. Tetapi kalau uangnya tidak banyak begitu, silakan ini membangun jaringan step by step, dan ini. Saya ini bicara ke member saya juga. Saya tinggal di apartemen dan unit saya berada di lantai 26. Tadi juga jam 6 saya turun, saya 30 menit saya olahraga di area parkiran, dan ketika mau naik ke rumah saya tidak naik dengan lift, tetapi saya naik tangga. Dari bawah sampai lantai 26 saya naik tangga. Memang ini lantai 4, lantai 30, lantai 13, lantai 14, lantai 24 tidak ada. Sehingga walaupun lantainya 26 tetapi 22 lantai. Tetapi saya naik tangga dan ini apakah karena gampang banget saya naik tangga sampai 22 lantai? Enggak juga sebenarnya. Ketika saya udah naik, udah lihat lantai berapa, ini baru lantai 8. Ya ampun, kapan saya naiknya ya? Sampai lantai 26-nya ya. Naik aja. Terus iya ampun, baru lantai 12. Naik aja. Oh, udah 20. Oh, naik aja. Udah sampai lantai 26. Dan bahkan waktu 10 menit. Maksud saya apa? Maksud saya ketika kita sedang menjalankan berat. Kapan saya bisa sampainya? Ya ampun, kapan saya sampainya? Ampun gitu. Tetapi keep going. Terus saja jalankan. Tanpa sadar kita mencapai target yang kita impikan itu loh, gitu loh. Step by step. Jalan setiap hari. Itu aja. Dan ketika kita menjalankan dengan cara yang seperti itu, saya berharap kepada orang-orang yang setia dan tulus menjalankan seperti itu, kapan-kapan Tuhan juga membuat mujizat dalam kehidupan kita. Amin. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Esther. Waduh, ini lututnya kuat nih sampai lantai 26. Saya nggak kepikiran, belum kebayang. Besok-besok saya ke rumahnya Bu Esther naik tangga deh, nyoba. Makasih Bu Esther, luar biasa ya. Gak apa-apa, ini ada yang bilang mending kasar tapi benar daripada halus tapi salah. Oke, makasih Bu Esther untuk sharingnya ya teman-teman ya. Luar biasa. Oke Pak Putu angkat tangan. Boleh nih Pak Putu. Apa nih tentang kekuatan jaringan nih? Apa yang mau disampaikan kira-kira? Ya. Terima kasih Bu Rini buat kesempatannya. Saya bersyukur banget, maksudnya ikut Zoom malam hari ini. Jadi memang kalau buat saya pribadi lebih kepada istilahnya mengkonfirmasi gitu ya. Jadi mungkin saya mewakili mungkin orang-orang yang disebut sama Bu Ika di awal Zoom ini tadi, yang banyak yang baru nih. Karena jujur saya masih termasuk yang baru. Jadi saya belum ada setahun menjalankan anatomi, saya baru aktif jalankan anatomi mulai Mei tahun lalu. Dan memang sampai sekarang mungkin belum ada setahun ya. Dan anatomi ini memang kombinasi gitu antara bisnis yang bagus, sistem kerja yang bagus, produk yang bagus, dan memang di sini saya banyak belajar. Khususnya ketika saya yang awal-awal ini kadang-kadang memang masih ngerasa bahwa ini saya bener nggak sih jalaninya, kok yang lain udah pada naik peringkat atau bagaimana, kok saya masih gini-gini aja gitu. Nah tadi saya terkonfirmasi satu hal ketika Bu Rini bilang menurut Master Pak, orang normalnya kalau masuk naik ke SM itu 3 tahun gitu. Oke, artinya saya memang masih baby step nih, dan memang jujur di tahap ini pun saya harus akui bahwa dalam setahun perjalanan memang jaringan saya belum sekuat itu gitu, dan memang saya belum punya kapasitas untuk saya harus akui belum punya kapasitas untuk jadi naik mastership seperti itu. Cuman saya bersyukurnya lewat sistem yang bagus ini
saya akhirnya banyak belajar gitu. Salah satunya adalah ketika kemarin saya dikunjungi sama Bu Rini, buku yang bagus ini ya. Jadi DNA Atomi ini ada beberapa hal gitu yang memang buat saya pribadi itu kayak mengkonfirmasi bahwa oke, walaupun saya masih awal-awal, kamu udah di jalan yang benar nih gitu. Beberapa hal diantaranya itu yang mungkin pengen saya bagikan malam hari ini. Yang pertama, bagaimana kita menggunakan perusahaan atau memanfaatkan perusahaan untuk kesuksesan kita gitu. Nah jujur kalau saya pribadi, saya memang aktifnya saat ini berdomisili di Pare, Kediri ya. Dan di situ memang saya nggak ada leader gitu, karena tim saya dari Bali. Sponsor saya dari Bali, dan center paling dekat dengan saya di tempatnya Bu Rini gitu di Malang. Jadi mau nggak mau harus babat alas sendiri gitu. Tapi dalam kondisi seperti ini pun, dengan sistem yang bagus seperti ini, itu tetap bisa jalan kok gitu, walaupun memang pelan-pelan seperti itu. Dan memang saya memanfaatkan dalam artian ketika di perusahaan minta dalam tanda kutip dimanfaatkan, ya saya manfaatkan sebaik-baiknya gitu. Jadi ketika Bu Rini di center di kegiatan ini, Bu Rini ada kegiatan ini, jadi dalam tanda kutip ya saya kayak memanfaatkan itu tadi. Kemudian memang kalau saya baca buku ini ya gitu, di sini memang ada 3 hal yang prinsip perusahaan gitu ya. Prinsip perusahaan itu yang pertama dia kan keberlanjutan, kemudian yang kedua kecepatan, kemudian yang ketiga keseimbangan gitu. Nah, saya memahami itu memang bisa istilahnya berlaku di tataran perusahaan, tapi di tataran kita sebagai personal pun itu berlaku juga gitu dalam membangun tim. Yang pertama keberlanjutan dulu nih. Nah, berbicara keberlanjutan, nah ini yang sedang dibahas tadi gitu. Jadi tentang kekuatan jaringan. Kita jangan ngomong kecepatan dulu kalau kita belum bisa berkelanjutan gitu. Artinya kita harus konsisten dulu, stabil dulu, jaringannya kuat dulu, baru kita bisa ngebut kasarannya seperti itu. Bisa kecepatan velocity itu bisa kita masuk ke tahap itu gitu. Nah, kemudian tahapnya baru keseimbangan. Nah, dengan kanan kiri dan seterusnya baru bisa jengah naik gitu. Nah, saya menyadari dalam perjalanan hampir 1 tahun ketika menjalankan Atomi ini, memang saya masih di tahap yang pertama nih, keberlanjutan dulu. Jadi menjaga supaya bisnis ini tetap berjalan, saya tetap konsisten melakukan ini, saya tetap melakukan ini dengan senang gitu, seperti sharingnya Bu Esther tadi ya. Jadi jangan baru berapa step anak tangga kita udah kapan nyampenya, ya nggak bakal sampai akhirnya malah stres sendiri gitu ya. Jadi tapi tetap bagaimana menjalankan ini dengan senang seperti itu, sehingga perjalanannya pun itu menjadi menyenangkan gitu. Kalau buat saya pribadi sih mungkin sedikit banyak mewakili yang masih baru-baru gitu ya. Memang dalam tahap ini kita harus improvement dulu nih. Jadi kekuatan jaringan menurut saya akan berjalan dengan sendirinya ketika kapasitas kita atau kita improvement diri itu juga berjalan dengan baik juga gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen cepet-cepet tapi diri sendiri belum punya kapasitas, ya itu tadi. Jadi banyak yang kasus-kasus seperti yang di-sharingkan itu tadi. Mungkin itu aja gitu. Di sini saya nggak pengen promo, cuman ini buku bagus banget. Terima kasih Bu Rini, Atomi DNA. Itu aja mungkin yang ingin saya bagikan. Terima kasih, selamat malam. Makasih Pak Putu untuk reviewnya, spoilernya buku DNA Atomi ya. Oke, luar biasa sharingnya buat teman-teman yang masih baru memulai Atomi. Jangan berputus asa karena memang di Atomi ini semua itu sudah ada jalannya, caranya. Tinggal bagaimana teman-teman mengikuti cara yang sudah ada di Atomi seperti itu ya. Oke, mungkin saya pertanyaan dulu ya. Bagaimana jika naik mastership di tim adakan challenge? Soalnya saya belum pernah di-challenge apa-apa sama sponsor saya, jadi saya nggak tahu mesti jawab apa. Bu Ida mungkin tahu atau Bu Ika? Kasihan yang sponsor. Kenapa Rin? Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana jika naik mastership di tim yang mengadakan challenge? Jadi challenge-nya untuk naik mastership. Oke, jadi maksudnya sponsor mengadakan challenge ya, mungkin ayo naik ya apa namanya program kerja bersama lah ya, ceritanya kita sama-sama project ya, disebut project, kita kejar itu yuk. Tinggal kita lihat kekuatan jaringan kita ya, jadi kita ukur. Jadi kita harus bisa ngukur. Kalau saya juga diajak nggak sama sponsor Korea, ajak. Terus apakah mereka jangan enggak meluncurkan PV? Cuma ayo mereka mau ngejar ya. Mereka mau meluncurkan 7.500.000 PV pun saya akan mikir. Misalnya suruh saya
naik jadi Chevron. Ini ngucur ke sini berarti anak saya harus nguber PV itu kemana? Ya, jadi kita ukur kekuatan kita teman-teman. Ya, jangan takut menolak sponsor kalau memang kita nggak kuat. Tapi di sini teman-teman, bukan berarti kita nggak ngerjain apa-apa. Jadi sponsor tuh gedek juga ya kan. Ayo semangat yuk, lebih serius lagi yuk, dikejar yuk mastership yuk. Kita nggak pernah lakuin apa-apa ya. Itu juga nggak benar teman-teman. Ya, jadi kita harus men-challenge diri. Jadi di sini namanya challenge ya. Ini tiap hari. Yang mau jadi imperial itu bukan kepentingan sponsor kita. Bukan downline kita, bukan tetangga kita, bukan siapa. Kita masing-masing yang ingin menjadi imperial. Dimulai dengan kita masing-masing yang harus punya keinginan menjadi sales master. Jadi jangan mengejar, gue santai aja, nggak ngapa-ngapain apa ya. Baru kejar, tunggu challenge teriak dari sponsor. Yo, bulan ini kita challenge. Wah, jadi bulan siapin duit dulu, keluarkan tabungan segala macam ya. Berarti bulan depan kejar. Ya jadi hore, selamat ya, satu tim kita semua naik bareng-bareng. Tidak ada artinya itu teman-teman. Ya, jadi tidak ada challenge dari sponsor pun, kita yang men-challenge diri kita. Mulai dari mana? Mulai dari yang kecil. Men-challenge diri Anda kapan menjadi dealership Anda, naik dealership, kapan menjadi special agent. Challenge diri Anda untuk bisa satu circle ini bisa mencapai 700 kiri, 700 kanan. Challenge diri Anda periode depan nyampe sehingga Anda naik dealership Anda. Challenge diri Anda untuk setiap hari bisa minimal berapa puluh ribu PV. Anda kejar kanan kiri. Challenge diri Anda setiap hari. Bukan sponsor Anda yang men-challenge Anda. Jadi kalau kita sudah terus men-challenge diri kita running setiap hari, kita lari, kita bekerja setiap hari mencari member baru bersama tim kita, setiap hari kita mencari PV bersama tim kita, dan kita melihat ada gejolak arus gelombang dari member-member baru yang terus lahir, PV yang sudah mulai stabil dalam arti ritmenya terjaga, ritme kerja kita dengan tim sudah terbentuk, kerjasama sudah enak teman-teman. Di saat itu sponsor kita challenge, ayo ya coba yuk kita kejar ini. Kalau Anda merasa iya ini ritme gua nih mulai gerak nih, tim saya ada 4-5 orang sudah tercipta ritmenya dan mereka ini yang ini kayaknya challenge untuk special agent kanan kiri, berarti yang atasnya dia naik SSM loh. Yang ini akan naik SM loh. Oh berarti gue bisa nih dengan kerja gue bisa men-challenge diri kita. Terima challenge itu. Ya, terima challenge itu. Jadi kita menyiapkan diri kita. Ya, jadi jangan sekarang tidak biasa-biasa aja. Anda tidak ada gambaran dari bagan Anda tidak ada planning ya. Belum ngapa-ngapain, memang nggak ngejar SM juga, nggak ngapa-ngapain. Tunggu keajaiban, tiba-tiba ada promo apa, tiba-tiba ada apa, tiba-tiba ada serba ada sesuatu yang mengejutkan. Wah, Anda kerja dengan ngos-ngosan, dengan segala macam tembak sana sini, kurang dikit tembak lagi, kurang dikit pinjem bang kata Bu Esther ya. Nah, itu bukan begitu. Jadi Anda sudah setiap hari harus men-challenge diri Anda. Setiap periode lebih baik, membawa tim Anda lebih setiap periode tuh terjadi arus gelombang pergerakan tim dan PV Anda. Nah, kalau ini terjadi, sponsor challenge kita ngukur, kayaknya gue bisa terima, kejar. Tapi kalau Anda kopong, Anda tidak ada apa-apa, sponsor challenge Anda jangan pernah terima. Leader Anda, sponsor Anda marah, caci maki Anda, tinggalin Anda, biarkan. Kenapa? Di saat Anda hutang, sponsor Anda nggak ikut bayar hutang Anda loh. Anda hutang di bank, sponsor Anda tidak akan bantu Anda bayar bank. Ya, paham ya? Sponsor Anda naik mastership, dia sampai Star Master, dia sampai Royal Master, dia terima itu, jangan harap itunya bantu Anda. Ya udah Bu Esther, kemarin pinjem bank ya. Ini Bu Esther, kembalikan ke bank, nggak ada. Ya, terus Anda terseok-seok, terus Anda marah. Ini sih gara-gara Bu Ida kemarin ngajak saya challenge. Tidak ada salah siapa-siapa. Salah kita. Ini bisnis kita. Ya, jadi kita semua harus bisa mengambil sikap, kita semua harus bisa men-challenge diri kita. Kita harus bisa push diri kita untuk melakukan yang terbaik setiap hari. Itu yang kita lakukan. Ya.
Paham ya? Jadi bukan berarti, oh kalau gitu enak hore setiap sponsor challenge. Enggak, belum siap, enggak mau. Belum siap. 10 tahun lagi Anda belum siap, terus itu salah Anda. Sponsor Anda meninggalkan Anda itu udah benar pula. Enggak salah sponsor Anda ya. Jadi apapun yang kami sampaikan hari ini, petik hikmahnya, maksud saya buka hati dan temukan apa yang kami sampaikan itu, terima benang merahnya dengan tepat. Jangan bersembunyi. Banyak orang gini loh teman-teman. Banyak orang kadang-kadang setelah terima Zoom bersembunyi dari pernyataan statement dari leader-leader sampaikan ini. Bukan salah saya. Kata Ida nggak perlu buru-buru kejar mastership. Nggak perlu terobsesi sama mastership. Nggak penting kok mastership. Sertifikat mastership nggak bisa digadai. Kata Ida begitu. Bersembunyi dari statement yang leader sampaikan. Ambil statement itu jadi dia berpikir begitu. Ya paham maksud saya ya. Dari kami tidak ada yang menyampaikan mastership tidak penting, tapi caranya. Dari kami tidak menyampaikan bahwa tidak perlu terima challenge dari leader, bukan begitu. Siapkan diri Anda. Tidak perlu menunggu leader yang challenge Anda. Tiap hari kita men-challenge diri Anda, diri kita sendiri. Sampai kita menciptakan ritme gelombang di tim kita, terjadi pergerakan, sponsor kita challenge, Anda siap terima itu. Terima arus itu, terima tenaga itu untuk Anda juga bisa naik. Kalau Anda nggak siap, persiapkan diri dulu. Bilang ke sponsor Anda, kali ini saya belum siap. Saya mempersiapkan diri dulu sekarang, kasih saya waktu. Anda challenge berikutnya, saya harap saya sudah bisa ikut. Seperti itu. Ya, mungkin Ida ada yang lain, ada pernyataan lain? Ya, saya rasa sama ya teman-teman ya. Kalau saya di challenge gitu ya, kalau nggak mampu sekalipun dikasih 7 juta PV pun mau ditaruh mana gitu ya, bingung ya. Kecuali ada Pak RT, tak taruh Pak RT, Pak RW, tak taruh Pak RW. Lah nggak ada yang ditaruh di mana, ya kan? Kita kan harus bisa melihat ya. Kalau saya lebih pada gini. Ketika saya misalnya nanti aku bantu PV sekian begitu ya. Lalu kemudian asal taruh begitu ya. Satu orang dikasih 1,5 juta biar nanti dia siap DM begitu. Waduh. Itu juga semuanya sia-sia juga, bukan seperti itu caranya ya. Tetapi kesiapan tim kita ini yang paling penting ya, teman-teman. Jadi kalau bicara tentang support yang seperti apa, Anda harus benar-benar pahami betul ya. PV, kalau kita mau bicara tentang PV nih, misalnya Rini, Cik Ika, besok aku kasih PV ya, 300.000 PV. Wih, seneng banget. Habis pairing ting tong PV itu ada lagi nggak? Masih ada di situ nggak? Besok tintong lagi dengan PV 300? Enggak kan? Nah, tetapi bagaimana kalau PV itu kita taruh di tempat yang tidak layak atau orang ini sebenarnya belum layak saya kasih penghargaan sekian ribu, sekian juta PV, ya akhirnya semuanya sia-sia begitu ya teman-teman. Jadi sia-sia sekali. Nah, ini kita harus paham betul. Challenge boleh ya, tapi challenge itu seharusnya setiap hari, seperti Ika tadi bilang ya, setiap hari challenge diri Anda. Challenge diri Anda, misalnya hari ini, aku hari ini bisa 10.000 PV nih. Besok meningkat lagi dong 20.000. Besok lagi 30. Maka lama-lama setiap hari Anda punya kemungkinan besar untuk Anda terus bertumbuh dan berkembang. Nah, cara mencarinya pun harus lihat dulu. Jangan, Bu Ida berarti 10.000, berarti aku harus dapetin 10.000, aku jualan dong di Tokped, di Shopee begitu. Bukan juga, ya. Nah, jadi kembali lagi, pemahaman Anda di sini seperti apa? 10.000 PV artinya, berarti aku harus berjuang nih, bagaimana ada konsumen di bawahku yang belanja, bukan konsumen di Tokped atau di Shopee, itu bukan ya. Nah itu, jadi bagaimana caranya? Apakah itu orang baru, member baru kah, atau member yang sudah ada kah? Seperti itu, terus seperti itu. Latih diri Anda, dan kekuatan kaki-kaki Anda ini mutlak diperlukan untuk Anda bisa mencapai
level yang ke-7 di mana di Atomi. Nah, kalau Bu Esther tadi jalan naik tangga ya seperti itu sebenarnya ya. Capek-capek. Makanya kalau saya yakin, saya nggak percaya nih, Ika mampu nggak jalan setinggi itu dengan bersama Bu Esther secepat waktunya Bu Esther. Belum tentu. Tapi Ika bisa sampai bisa. Nah, Ika bisa sampai bisa, tapi waktunya. Hanya itu saja sih sebenarnya ya. Jadi bukan kita kemudian tolok ukurnya, oh Imperial itu Imperial A itu mencapai level itu dalam 8 tahun. Nah, saya ini udah 8 tahun kok masih DM terus. Ya, terus Anda putus asa begitu, itu juga keliru teman-teman ya. Jadi kita harus sadar diri ya, sadar diri. Tadi Pak Putu bagus sekali ya, Pak Putu bagus sekali menyampaikannya ya. Jadi kita harus sadar diri, kita udah memenuhi kapasitas kita sebagai calon DM belum, calon SRM belum. Kapasitas kita ini udah pas belum? Kalau belum, ya kita harus berjuang dulu memperbaiki diri kita dulu. Oh, mungkin aku dalam mencari member baru ini kurang kenceng, kurang banyak. Nah, itu seperti itu kalau saya sih ya. Jadi challenge boleh, harus. Anda kalau mau bisnis, Anda tidak men-challenge diri Anda terlebih dahulu, semuanya nonsen. Ya, artinya challenge itu adalah gerakan ya, gerakan yang Anda lakukan hari demi hari untuk naik kayak Bu Esther naik tangga itu. Tanpa itu Anda tidak akan pernah bisa. Jadi kalau di tempat saya pun ya namanya running bukan berarti Anda harus mencapai goal itu, tidak, tetapi berjuanglah untuk mencapai. Nah, ini yang benar ya kalau menurut saya ya. Berjuanglah untuk mencapai, bukan harus mencapai. Nah, capaian kita perjuangan kita ya itu belum tentu semuanya mulus loh, belum tentu semuanya tercapai loh, ya kan? Tetapi ketika ada pergerakan, setidaknya kita sudah melewati satu masa untuk mencoba, untuk kita merasakan, oh ternyata untuk naik ke sana tuh ada rintangan seperti ini. Oke, sekarang aku kalah dari rintangan itu, tapi bukan berarti aku menyerah. Besok lagi aku udah tahu rintangannya seperti ini, maka pasti aku bisa melewati. Nah, seperti itu ya. Jadi challenge-lah diri Anda, tetapi bukan berarti Anda harus sepakat dengan teriakan sponsor, kamu besok DM ya, kamu besok SRM ya, kamu tidak harus seperti itu. Anda bebas merdeka untuk Anda menyatakan kemampuan Anda ya, kemampuan Anda seberapa dan tim itu Anda punya hak seperti. Oke, mungkin itu dari saya. Tadi jawab challenge yang kita cari PV kanan kiri sendiri kok Bu, tapi bukan cara pakai uang. Boleh Bu, setiap orang punya challenge-nya, punya targetnya. Kalau memang ternyata ada orang-orang yang belanja, ya nggak masalah. Tetapi ya itu tadi yang nggak benar itu bahwa akhirnya tadi ada di atas setelah naik mastership, terus habis itu bingung ngabisin stok, akhirnya jual di online shopping yang lain, itu yang nggak benar gitu loh. Jangan merusak, istilahnya kalau kita ngomong atom ini sudah benar, jangan dirusak oleh oknumnya seperti itu. Oke, kita Rin, ya. nanggapin yang Le ini ya, challenge-nya kita cari PV kanan kiri sendiri kok Bu, bukan dengan cara pakai uang. Ini wajib Bu, bukan boleh nggak, ini wajib. Memang ini harus kita lakukan, ini yang kita lakukan. Jadi jalan bisnis Atomi ini memang inilah yang kita lakukan, mencari PV kanan kiri sendiri. Tapi kemudian the konsep sendiri ini, tapi kita bersama tim juga. Jadi bukan kita semua mencari mengharapkan luntungan PV. Kita semua memang mencari PV, mencari member-member baru. Semua jaringan kita masing-masing kalau punya konsep yang benar bahwa men-challenge diri kita untuk mencari PV, setiap hari kita harus bertumbuh dan PV kita, semua ini arus ini akan berjalan Bu. Memang seperti itu ya. Semangat Le, ini Le Ibu apa Bapak nih ya. Oke, semangat, memang benar sudah seperti itu ya, lakukan. Udah jam 10 kita tutup aja ya, mungkin ya udah
Malam, udah malam. Itu kentongan udah bunyi. Kentongan di rumah saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga materi hari ini bisa membantu teman-teman dan kami kembalikan ke leader masing-masing. Setiap leader punya cara masing-masing. Kami hanya menyampaikan apa kekuatan dan kedahsyatan dari sebuah jaringan. Itu aja. Terima kasih. Kita tutup dulu dengan pembacaan moto perusahaan. Yuk. Angkat tangan kanan kita ya. Sudah siap semuanya? Ya. Oh, lepas. Saya sendiri sudah siap semuanya. Siap. 3, 2, 1. Menghargai semangat. Semangat. Kesempatan keyakinan melayani dengan rendah hati. Ayo bisa. Terima kasih semuanya.